Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas berkat ridha, karunia, berkah serta inayahnya. Di kesempatan malam hari ini kita warga Cabut, khususnya jamaah muslimin wal muslimat Masjid At-Taufik, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah saum Ramadan kita sampai ke hari ini sudah hari ke 17 dan tarawihnya sudah hari ke-18. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita sebagai hamba yang diterangi, dinaungi, dan diberikan kekuatan untuk senantiasa tunduk patuh kepada Allah lewat Quran sunnahnya, lewat petunjuk-petunjuk Allah yang Allah berikan kepada kita sebagai petunjuk jalan minaz zulumati ilan nur, dari kesesatan kepada cahaya kebenaran. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah. Jadi setiap hidup kita petunjuknya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana kita yakin bahwa Quran itu tidak meragukan? Kita tahu bahwa Quran ini sudah melewati masa berabad-abad lamanya. Secara kemampuan kita memilah, memilih, memikirkan, merasionalkan sesuatu, di antaranya adalah karena Quran itu layak untuk kita muliakan, layak untuk kita unggulkan. Ia kitab yang dari awal sampai sekarang ya seperti itu. Ia adalah kitab yang asli, yang dari Tuhannya turun kepada nabinya, seperti itu. Tidak ada rekayasa, tidak ada tambah-tambahan, tidak ada pengurangan-ngurangan, semuanya murni. Sehingga kita sebagai orang yang beriman meyakini Quran, bahwa Quran suci, Quran lengkap, dan Quran sudah sempurna. Adapun hal-hal yang tidak terdapat di Quran memang sudah semestinya. Quran memberikan gambaran kepada kita, memberikan perintah kepada kita 49 kali. Boleh kita memikirkannya. Afala ta'qilun, gunakan akal. Afala tatadzakkarun, gunakan pengetahuan. Afala takfurun, kita menjadi orang-orang yang berpikir, memikirkan apa yang Allah ciptakan. Baik ayat itu tertulis di Quran sebagai ayat-ayat Qurani, ataupun ayat-ayat Allah lainnya yang tidak terdapat di Quran secara tertulis, yaitu ayat-ayat yang ada di alam semesta ini. Allah mengingatkan kita
sesungguhnya inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Allah mengingatkan sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Jadi Allah gambarkan satu cipta, khalaqo, ya. Allah menciptakan. Kalau Allah menciptakan, pasti sesuatu itu akan ada manfaatnya, akan ada gambarannya untuk manusia, untuk kita pikirkan. La ayatin, terdapat ayat. Jadi ayat itu ada ayat yang Qur'ani, ada ayat tanda-tanda. Kemarin kita hujan, hari ini kita hujan terus. Itu harus jadi bahan pikiran dan Al-Quran. Artinya berpikir ayat yang tertera di alam. Ulul albab, bagi kita ulul albab, orang-orang yang berpikir, orang-orang yang memahami, orang-orang yang punya kemampuan berakal. Ayat mana lagi? Ya semua yang ada di alam raya ini. Pemajikan baut kudu jadi ayat, orang teh kunaon gitunya. Budak cerik-cerik wae, budak gering, teh ayat sadena oke. Semua kejadian harus menjadikan ulul albab bagi kita orang yang berpikir. Bagaimana cara memikirkannya? Alladzina yadhkurunallah, orang yang mengingat Allah. Qiyaman qaim, berdiri. Artinya berdiri itu bisa dalam keadaan jalan, dalam keadaan bergerak, dalam keadaan bekerja, dalam keadaan olahraga, menjalani hobi, ya. Wa qu'udan wa ala junubim, duduk, ya. Saat duduk berarti kita saat sholat, salat wirid, saat berzikir, ya. Saat istirahat, saat tidur. Artinya saat kita bangun dan saat kita tidak bangun, saat duduk misalkan seperti itu. Orang-orang yang memikirkan ayat Quran, maka itu hakikatnya, hey, ini loh nuzulul Quran, ini loh turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan untuk kita. Pertama perintahnya apa? Iqra. Non iqra teh baca, perhatikan ku anjeun, dengekeun, regepkeun. Iqra teh tinggal ku soca naon anu ada di sekitar kita. Itulah yang harus kita pikirkan. Kalau kita memikirkan penciptaan Allah, sesungguhnya kita sudah berquran itu sendiri, ya. Jadi berquran bukan hanya saat di masjid, bukan hanya saat di sholat, bukan hanya saat kita membaca Quran itu sendiri. Jadi hakikatnya Quran SK-nya melaksanakan itu perbuatannya. Kita dasarnya jelas, ada Qurannya. Maka kalau kita mengingat Allah dalam segala sesuatu, ya Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya karena tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, dak kita mah apa atuh kiaman dan qu'udan kita tidak akan sanggup kalau bukan karena kehendak Allah. Kita berdiri, mustahil kita sanggup berdiri kalau bukan karena kekuatan Allah. Kita juga mustahil bisa melihat kalau bukan karena cahaya dari Allah. Mata itu nggak ada gunanya kalau nggak ada cahaya. Mustahil kita masih sanggup berjalan kalau bukan karena kekuatan Allah. Dan uju gering mah gering umrah yang mapah, tapi oge lieur, tapi oge pusing, ya. Kelayangan, beberapa mau makan aja susah. Berarti kita punya selera. Selera itu ditanamkannya oleh Allah. Kalau bukan karena Allah mustahil. Semua karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hukum alam yang Allah terapkan pada bumi dan isinya ini
adalah untuk keseimbangan kita, untuk kebahagiaan kita, untuk kebaikan manusia. Makanya seimbangkan. Seorang yang baik adalah orang yang hidupnya seimbang, tidak hanya fokus kepada apa yang kita inginkan. Bisa jadi kita tunduk patuh pada yang Allah mau dan nurutkeun kahayang mah loba kahayang teh. Contoh salat, saha anu beuki salat moal aya jelema beuki salat. Salat mah lain ku beuki, makil sabab ku taat perintah Allah. Mun ningali ngeunah mah jam sakit aos gigelehan. Kegelehan orang teh moal karasa nikmat bagi orang yang beriman mah. Karena apa? Karena hatinya terpatri kuat, ingin patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti kita memanjakan tubuh kita. Kata tubuh enaknya tiduran, tapi kebanyakan tiduran justru nggak bagus, nggak sehat buat badan. Makanya maksain olahraga. Anu teu beuki olahraga ge maksakeun olahraga. Untuk apa? Saha anu beuki gawe da? Jelema mah teu beuki kana gawe teh. Beukina kana naon? Kana duitna, da hoyong kana acisna. Ingin punya uang untuk apa? Untuk meraih apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Lain resep-resep teuing ku gawena, tapi ku butuhna, butuh naon? Kanggo sadidinten sami 11 orang. Urang teh lain beuki-beuki teuing kana salat. Ternyata kadang-kadang orang teh berpikir, oh kita yang butuh salat. Kita yang butuh ibadah. Jangan dibalik. Oh Allah butuh salat kita, enggak. Sok sanajan sadunya jalma bangkawarah misalkan teu salat, Gusti Allah mau turun pangkatna dari derajat sebagai Rabbun nas, ilahin nas, malikin nas. Tidak akan. Justru kita lah yang butuh salat. Sama seperti kita butuh duit, sama seperti kita butuh makan. Kita juga harus sadar bahwa kita bukan binatang. Binatang itu memenuhi kebutuhan fitrah nalurinya. Waktu makan dia butuh makan, waktu kawin dia butuh kawin. Berarti ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, manusia kebutuhannya bukan hanya fisik. Fisik teh pareg hungkul, gitunya puas hungkul juga. Ada kebutuhan non fisik yang lain. Kabuktosan, tidak semua orang kaya bisa bahagia. Bro di juru, lo dipantau, lo ya di tengah imah kesidiknya. Majikan gelis, loba makanya, mobil loba, kendaraan loba, imah sabrek-abrek, gitunya juga esi-esina, tabungan, ini. Tapi apakah menjamin kebahagiaan? Tidak, ternyata pembuktian. Ada yang terbukti untuk seperti orang menikah itu ingin bahagia, tapi kan banyak yang tidak mendapatkan itu. Berarti ciri ning bahwa kita ingin petunjuk dari Allah. Semuanya ingin benar kata Allah. Hayang kawin, cing benar Gus. Kalayan sadar terus Allah. Ketentuan Allah, ingin ibadah, apalagi ibadah juga ingin kata Allah. Ingin apalagi, ingin nyari penghasilan, pendapatan untuk kebutuhan. Sama, mustahil kita bahagia kalau bagi orang beriman itu kalau tidak sesuai dengan yang Allah perintahkan. Da alim atau orang lamun kenging penghasilan ageung tapi haram, pasti nggak mau. Orang yang sudah terpatri hatinya dengan Allah, niscaya yang dia cari pasti yang halal-halal dan pasti juga menghindarkan dari yang anu haram, tidak tertarik hatinya. Wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah engkau mencampur adukan antara yang halal hak dan yang batil.
Ai hak teh naon bener, hak teh kumaha? Al haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Seluruh yang hak itu adalah datangnya dari Allah. Bagaimana kita tahu itu hak? Dari Quran. Di Quran teh ayat, di sunnah. Di sunnah teh ayat naras kana ngatos Quran sareng sunnah. Siapa? Para ulama, ya. Para ulama dari mana kita tahu dari para ulama? Ya dengukeun we. Kalau tidak mungkin kumaha, baca tulisannya, baca pendapatnya, dengarkan fatwanya. Itu artinya kita kata Nabi, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati Rasulullah. Aku tinggalkan padamu dua urusan, jika engkau melakukan keduanya maka engkau akan benar, yaitu kitabullah, berkiblat kepada kitab Allah, Quran, dan sunnah Rasulullah. Ya, tetapi kita ingat ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri, jadi kalau bab per-RT-an harus ngerti siapa yang bertanggung jawab terhadap per-RT-an. HRT, per-RW, HRW, negara, presiden. Berarti kita ulil amri, orang yang mengerti akan urusan-urusan itu, sama dengan menjalankan khalifah fil ardi. Kalau jiwanya, hatinya, patokannya iman, pasti menjalankan itu sebagai khalifah fil ardi di muka bumi, menjalankan yang benar-benar, yang baik-baik sesuai dengan ajaran Islam. Ibaratnya pohon, aya akar, aya batang, aya buah. Akarnya itu bagi kita seperti akidah, keyakinan. Segala rupa pasti dikaitkan akarnya, pasti kami oge nyakeun kana akar. Akidah kita nggak bisa ditawar-tawar. Sesuatu yang bertolak belakang dengan akidah pasti kita tolak. Keyakinan, yakin ka Gusti Allah. Kedua batangna, batang teh cara syariatna. Akarna teu kaciri, akarna tong hayang kaciri. Keun we cicing di jero kaos beton. Beton mah norol saeutik pasti langsung di tembok, langsung di pelur, langsung dicat. Gitunya. Teu kudu nompak nu penting mah cing kuat we. Dan semua juga orang Islam juga begitu. Orang yang punya akidah yang kuat pasti bakal kelihatan dari apanya? Dari perbuatannya, dari amalannya, dari sikapnya. Begitu. Akarnya kuat, syariatnya benar, caranya pun benar. Jadi tak bisa yakin hukum caranya salah, tekaci. Jadi caranya ge kudu benar cek agama supaya naon cocok yang akidah. Teu mungkin akarna akar tanggal kalapa ari batangna batang pohon naon jambe kata Nabi campoleh, tekaci moal mungkin. Pasti buahnya pun akan sesuai dengan fitrahnya. Nah kalau campoleh ya jadinya campoleh. Karena pasti ayat campol. Ungkur mah rebutnya umpatan boro-boro nggak subuh naik benteng garaguan kupa urutan. Padahal mah kupa daun murag di kebun batu teh masih kene subhat. Daun murag mah keluar, eta jadi hak boleh jadi umum. Dan bayar ada apa? Gitu. Sambil baca dicarekan dulu juga. Insyaallah ya. Nah, kalau lagi rahimahullah pasti buahna oge ngeunah. Akarna kuat, sok akarna kuat, mau akar terserabut. Nu bahaya kan batang aya akar, selama akarna kuat, batangna milu kuat kudu nama. Ayeuna sarusak-rusakna batang dipakuan, tempelan tulisan sedot WC, badut sulap, nanti itu tanggalnya supayanya dipaku, rusak tuh batang.
tapi karena akarnya kuat masih menyerap air, kuat, menghasilkan buah yang kuat. Buahnya naon? Buahnya hasil tinu akidah sareng akhlak. Katinggal jalmi nu iman mah berarti anu sok ngaos Quran mah berarti kata-katana raoseun, akhlakna raoseun, sikap kepedulian sama, bertanggung jawab, sikap antara suara hati dengan emosi berpadu kuat. Ya, apa itu suara hati? Contohnya apa? Suara hati itu kejujuran, tanggung jawab, itu people itu. Kemudian sikap empati, itu suara hati, bukan dari emosi. Kalau emosi itu hasilnya apa? Senang, bunga, bahagia, ya. Ada cinta, suara hati atau emosi, ibu-ibu, bapak-bapak? Cinta yang kita miliki pada pasangan itu suara hati atau emosi? Suara hati, luar biasa. Ya, cek ibu-ibu biasanya mah suara hati kalau cinta itu. Kalau bapak-bapak kebutuhan emosi, ya. Nah, ibu bapak rahimakumullah, begitulah kira-kira ya. Apa yang kita kehendaki dalam kehidupan ini harus seperti itu. Jadi kami oge jelas awalnya lamun buahna apel eta apel nempel di naon? Asalna di mana? Aya apel nempelna di naon? Jawab atuh. Apel metikna di naon? Tong dina tangkal atau dalam negatif dina rantingnya, dina ranting tuh. Gak jelas teh si apel teh dina ranting. Air ranting nempelna di mana Pak Eka? Dina batang. Batang nempelna di mana? Akar. Kan jelas kabeh sebab-sebabna. Urang oge ibadah disami mitina. Dicontohna di dina kitu 2 rakaat subuh. Temenan ditambah-tambah. Isya 4 rakaat. Apel tinu ranting tinu dahan tinu akar tinu tanah nempel tinu bumi. Tanah nempel tinu naon cik? Hah? Tuh nya, kepira itu pertanyaan segitu gampang. Nya, apel tinu ranting tinu dahan, pakai jawab. Akar tinu tanah, tanah tinu naon nempel? Pot. Tinu naon? Pot. Bisa lah. Tinu naon deh? Dapat. Tanah mah nempelna dino mau dino naon tanah nempelnya di mana? Kalau mau jauh-jauh, tengok malah. Tuh, tanah mah nempelna dino sendal, bisa percaya pakai sendal kajero. Nempel tanahnya. Jadi itu kalau rahimahullah hudan linnas, lamun Quran jadi petunjuk, bayyinat penjelasan, penerangan, tinu poe kudu jadi caan, ulah jadi riweuh. Quran teh mere solusi, pasti mere solusi. Lebih lagi ke Rasul mata turunna berangsur angsur, setik jadi solusi. Lain bacaan hukum Quran diturun berangsur teh masalah ieu solusi. Sarua urang begitu. Lamun hirup geus saeutik-eutik nanya halal haram berarti geus mukallaf ka jelema. Aya hukumna naon? Aya main TikTok naon hukumna? Aya main scrolling terus apa poe naon hukumna? Geus nanya berarti. Geus dewasa. Lamun orang geus patokan ingin halal haram, ingin bener cek Quran, cek Allah, cek Rasul, pasti nanya. Naon teh kanggo
agama heula supaya nanda urang mah akarna akidah ke Gusti Allah, alim pagedruk sareng Gusti Allah. Walaupun pagedruk jeung hawa nafsu teu naon, tapi pagedruk sareng Gusti Allah alim. Sebab naon? Hayang bener cek Gusti Allah. Hayang bener cek Gusti Allah mah haram tinggalkeun. Geus simpel. Sok buah-buahan. Dahareun anu diharamkeun di Quran sabaraha siki? Saeutik. Bagi 7 siki. Hurrimat alaikumul maitatu wa lahmul khinzir sebagainya. Ya, mayit, mayit kan bangke sebagainya saeutik. Anu halal mah teu disebutkeun. Galoba nu penting mah nu kaos kieu haram. Anu alkohol haram. Gitu kan? Saeutik. Bigoli ghairillah, dipencit dengan wa bismillahi Allahu akbar tekaci. Ya, halal haramna tergantung dino akad transaksi. Gitu. Nginjemkeun duit cing halal. Mencit cit jelema lagi. Mencit sato supaya jadi halal ka urang. Tadina haram tah ngagegel sato teh. Ayam digegel langsung dikulup tekaci, berarti dihalalkeun ku Gusti Allah. Tadina haram akadna macam-macam. Lamun nikah ku akad nikah, lamun binatang ku dipencitna. Tadina haram jadi halal. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Segala rupana hayang halal. Perbedaan status halalna ku transaksi itu. Kumaha lamun budak hayang bobogohan dijemput ku bobogohna teu diizinan ku kolotna can akad. Lamun can akad teu halal. Urang nu ngizinan sarua jeung ngahalalkeun anu haram. Ini akad anu bener bebeja Pak penubogana. Sarua jeung urang nginjem barang. Budak nu tanggung jawab sa urang. Berarti budak teh tanggung jawab urang. Segala rupa kejadian pahala dosana ka budak teh ngalir ka diri urang. Samila can alih status. Tos nikah tanggung pikeun salakina tanggung jawab mun awewe. Gitunya sebagai sarua jeung barang, urang boga barang ya. Hade goreng ieu urang nu boga tanggung jawab. Ketika dijual lepas tanggung jawab di diri urang. Semuanya serahkan. Itu para rahmatullah, mudah-mudahan nuzulul Quran, turunnya Quran harus menjadi kekuatan kepada kita untuk tetap menjaga kekuatan iman dan akidah sebagai muttaqin. Kita orang-orang yang bertakwa. Segitu nak pihatur aku ada sebelum di wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh. Depan para sholat, para